materi perkataan. Oke. Selamat pagi, selamat sore siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Hemat serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai PSAK 221. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan 7, yakni ada Pedro Pratama dengan NIM 2024-50028, Samuel Octaviano dengan NIM 204-50029, Kaisar Balthazar dengan NIM 2024-50154, serta saya sendiri Yosafianto 2024-50046. Jadi PSAK 221 ini membahas tentang pengaruh kurs valuta asing. PSAK ini membahas bagaimana perusahaan mencatat transaksi dalam mata uang asing dan bagaimana perubahan nilai tukar atau kurs mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari kegiatan luar negeri dijabat dalam mata uang perusahaan. Kurs mana yang akan digunakan, mana pengaruh perubahan kurs dilaporkan dalam laporan keuangan. Kemudian ada ruang lingkup dari PSAK 221 ini, di mana PSAK 221 ini diterapkan dalam beberapa hal. Yang pertama, akuntansi, transaksi, dan saldo dalam. Contohnya seperti Indonesia yang membeli barang dari Amerika menggunakan dolar. Kedua, penjabaran keuangan dari kegiatan usaha luar negeri. Misalnya, untuk di Indonesia memiliki anak perusahaan di Jepang, maka laporan anak perusahaan tersebut perlu dijabarkan ke dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, penjabaran laporan ke mata uang penyajian. Dalam ruang lingkup PSAK 221 ini terdapat bagian pengecualian, di mana PSAK ini tidak berlaku untuk untuk antara dua mata uang. Ada pula kurs penutup. Kurs penutup adalah kurs akhir laporan periode dari pelaporan. Kemudian kurs spot, kurs adalah digunakan nanti secara atau segera. Kemudian ada mata uang, yang mana mata uang fungsional adalah mata uang yang digunakan dalam lingkungan ekonomi tempat entitas beroperasi. Contohnya, jika perusahaan beroperasi di Indonesia dan sebagian besar transaksinya menggunakan rupiah, maka mata uang fungsionalnya adalah mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Ada valuta asing, mata uang fungsional perusahaan. Ada selisih untung itu mata uang. Contohnya, misalnya misalnya perusahaan memiliki utang 1.000 saat dicatat kursnya Rp15.000, tetapi saat di pembayaran utang tersebut kursnya naik menjadi Rp16.000, maka perusahaan mengalami kerugian selisih kurs. Bagi penutup, 221 ini membantu perusahaan mencatat transaksi mata uang asing konsisten dan menunjukkan dampak perubahan kurs terhadap laporan keuangan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya oleh teman saya. Kemudian kita akan masuk ke bagian pelaporan transaksi valuta asing. Pada paragraf 20 sampai 22, transaksi valuta asing adalah transaksi yang menggunakan mata uang asing atau diselesaikan dalam mata uang asing. Transaksi tersebut meliputi pembelian atau penjualan barang dan jasa dalam valuta asing, pinjaman atau piutang dalam valuta asing, dan perolehan maupun penyelesaian aset dan liabilitas dalam valuta asing. Kemudian pada pengakuan awal, transaksi dicatat menggunakan mata uang fungsional,
nilai transaksi dijabarkan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Nah, untuk mempermudah pencatatan, entitas dapat menggunakan kurs rata-rata mingguan atau bulanan. Tetapi jika nilai tukar berfluktuasi signifikan, penggunaan kurs rata-rata tidak diperbolehkan. Kemudian pelaporan pada akhir periode pelaporan di paragraf 23, pada akhir periode pelaporan atau post moneter, contohnya kas, piutang, dan utang, dijabarkan menggunakan kurs penutup atau kurs akhir periode. Kemudian post non-moneter dengan biaya historis, contohnya aset tetap dengan metode biaya perolehan, dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Kemudian ada post non-moneter dengan nilai wajar, di mana ini dijabarkan menggunakan kurs pada saat nilai wajar ditentukan. Nah, kemudian pada paragraf 24, di sini penentuan jumlah tercatat aset. Jumlah tercatat aset ditentukan sesuai PSAK terkait, misalnya PSAK 216, yaitu aset tetap. Aset dapat diukur menggunakan biaya historis atau nilai wajar. Jika aset tersebut menggunakan valuta asing, jumlah tercatat harus dijabarkan ke mata uang fungsional sesuai PSAK ini. Kemudian pada paragraf 25, penurunan nilai aset dalam valuta asing. Jumlah tercatat beberapa aset ditentukan dengan membandingkan dua nilai, misalnya biaya perolehan, nilai realisasi neto, atau jumlah terpulihkan. Untuk aset non-moneter dalam valuta asing, biaya perolehan dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Nilai realisasi neto atau jumlah terpulihkan dijabarkan menggunakan kurs saat nilai tersebut ditentukan. Akibatnya dapat timbul rugi penurunan nilai dalam mata uang fungsional. Kemudian, namun belum tentu timbul dalam valuta asing atau sebaliknya. Nah, kemudian di paragraf 26, penggunaan kurs yang tepat. Jika tersedia beberapa kurs yang digunakan adalah kurs yang paling menggambarkan arus kas masa depan, atau kurs yang digunakan saat transaksi atau saldo diselesaikan pada tanggal pengukuran. Kemudian paragraf 27-29, pengakuan selisih kurs. Selisih kurs timbul akibat perubahan nilai tukar antara tanggal transaksi, tanggal pelaporan, atau tanggal penyelesaian transaksi. Kemudian ada hubungannya dengan PSAK 109. Di paragraf 27, dalam akuntansi lindung nilai atau hedging, beberapa selisih kurs diperlakukan berbeda. Selisih kurs tertentu dapat diakui terlebih dahulu dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI. Selisih kurs pada post moneter, selisih kurs pada penyelesaian utang atau piutang, atau perubahan kurs akhir periode. Nah, diakui dalam laba rugi. Nah, ketentuannya, jika transaksi selesai dalam periode yang sama, selisih kurs diakui pada periode tersebut. Jika diselesaikan pada periode berikutnya, selisih kurs diakui sesuai perubahan kurs setiap periode. Kemudian pada paragraf 30-31, di sini selisih kurs pada post non-moneter. Jika keuntungan atau kerugian aset diakuin dalam OCI, selisih kurs juga diakui dalam OCI. Apabila diakui dalam laba rugi, selisih kurs juga diakui dalam laba rugi. Contoh pada revaluasi aset tetap. Di sini selisih kurs hasil revaluasi juga diakui dalam OCI. Kemudian investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Selisih kurs pada investasi luar negeri. Nah, ini diakui dalam laba rugi pada laporan individual, tetapi dalam laporan konsolidasi itu diakui terlebih dahulu dalam OCI, lalu direklasifikasi ke laba rugi saat investasi dilepas. Jika mata uang yang digunakan berbeda antara entitas pelapor dan kegiatan usaha luar negeri, maka selisih kurs tetap harus diakui sesuai ketentuan PSAK. Kemudian pada paragraf 34, pembukuan dalam mata uang selain mata uang fungsional.
Jika entitas melakukan pencatatan menggunakan mata uang selain mata uang fungsional, seluruh laporan keuangan harus dijabarkan kembali ke mata uang fungsional. Ketentuannya, post moneter menggunakan kurs tetap dan post non-moneter historis menggunakan kurs tanggal transaksi. Kemudian pada paragraf 35, perubahan mata uang fungsional. Jika terjadi perubahan mata uang fungsional, entitas menerapkan prosedur penjabaran menggunakan mata uang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan. Kemudian pada paragraf 36 sampai 36, di sini perubahan mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi ekonomi utama yang memengaruhi entitas. Setelah ditentukan, mata uang fungsional tidak dapat diubah secara sembarangan. Perubahan hanya dapat dilakukan jika terjadi perubahan pada kondisi ekonomi yang mendasarinya. Contoh perubahannya itu perubahan mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang atau jasa, perubahan lingkungan ekonomi utama perusahaan. Kemudian pada paragraf 37, perlakuan akuntansi atas perubahan mata uang fungsional. Perubahan mata uang fungsional diterapkan secara prospektif, artinya berlaku mulai tanggal perubahan dan tidak berlaku surut terhadap periode sebelumnya. Pada saat perubahan, seluruh pos dijabarkan ke mata uang fungsional baru menggunakan kurs pada tanggal perubahan. Untuk pos non-moneter, hasil penjabaran dianggap sebagai biaya historis baru. Selain itu, selisih kurs dari penjabaran kegiatan usaha luar negeri yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI tidak direklasifikasi ke laba rugi sampai kegiatan usaha tersebut dilepaskan. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional, yaitu penjabaran dalam mata uang penyajian. Jadi pada umumnya, mata uang penyajian di Indonesia adalah rupiah, sehingga para entitas dapat menyajikan laporan keuangan tersebut dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Jadi jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional entitas, maka entitas tersebut dapat menjabarkan hasil dan posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian. Sehingga contohnya sebagai contoh, jika suatu kelompok usaha bersih entitas individual dengan mata uang fungsional yang berbeda, maka hasil dan posisi keuangan setiap entitasnya dinyatakan dalam suatu mata uang bersama sehingga laporan keuangan tersebut dapat disajikan. Nah, hasil dari posisi keuangan tersebut yang mata uang fungsionalnya ini bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi dapat dijabarkan dalam mata uang penyajian yang berbeda dengan menggunakan berbagai prosedur. Jadi prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama adalah aset dan liabilities untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan dijabarkan harus menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut. Nah, yang kedua adalah penghasilan dan juga beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang ketiga, seluruh selisih kurs yang dihasilkan harus diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Terus untuk alasan praktis dalam penjabaran mata uang penyajian, kurs yang harus mendekati kurs pada tanggal transaksi sebagai contoh, kurs dalam rata-rata untuk periode itu sering digunakan untuk menjabarkan pos-pos penghasilan dan beban. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, maka tidak tepat untuk tidak menggunakan kurs rata-rata untuk suatu periode. Nah, selisih kurs yang mengacu paragraf 39C dihasilkan dari pertama, ada penjabaran penghasilan dan beban dengan kurs pada tanggal transaksi serta aset dan liabilities dengan kurs penutup. Terus yang kedua ada penjabaran saldo awal, aset neto dengan kurs penutup yang berbeda dari kurs penutup sebelumnya. Lalu kita akan masuk ke penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Jadi dalam penjabaran ini kita diterapkannya ketika suatu hasil dari posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri itu ke dalam suatu mata uang penyajian sehingga kegiatan usaha luar negeri dapat digabungkan ke dalam laporan keuangan entitas pelapor dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas.
Oke, dari penggabungan hasil dan posisi keuangan usaha luar negeri dilakukan dengan prosedur konsolidasi biasa sesuai dengan PSAK 65, termasuk eliminasi saldo dan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Namun, aset atau liabilitas moneter antar entitas tidak dapat dieliminasi karena akan menunjukkan komitmen konversi mata uang yang menimbulkan risiko selisih kurs. Nah, selisih kurs tersebut harus diakui dalam laba rugi atau jika memenuhi kriteria tertentu. Nah, jadi selisih tersebut harus diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan juga akan dimasukkan dalam komponen ekuitas hingga usaha luar negeri dilepas. Nah, jika tanggal laporan keuangan tersebut berbeda dengan entitas pelapor, maka sebaiknya disesuaikan. Jika tidak memungkinkan, maka PSAK 65 ini akan memperbolehkan perbedaan maksimal 3 bulan dengan catatan ada penyesuaian atas transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi selama selisih waktu tersebut. Jadi dalam hal ini aset dan liabilitas akan dijabarkan menggunakan KRS pada akhir periode pelaporan usaha luar negeri, dan penyesuaian KRS akan dilakukan sampai akhir periode pelaporan entitas pelapor. Jadi ketentuan ini juga akan berlaku saat menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15. Lalu dalam jabaran kegiatan usaha luar negeri ini, setiap goodwill yang timbul atau muncul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat aset dan liabilitas yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri ini harus diperlakukan sebagai aset dan juga liabilities kegiatan usaha luar negeri tersebut. Jadi dengan demikian, aset dan liabilities tersebut akan dinyatakan dalam mata uang jangsional kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup sesuai dengan paragraf 39 dan juga 42. Kita masuk yang ketiga yaitu pelepasan atau pelaporan kegiatan usaha luar negeri. Jadi dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri ini, jumlah kumulatif atas selisih KRS yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri ini akan diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah dan juga direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai bentuk penyesuaian. Jadi ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri ini harus diakui sesuai dengan pada PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan. Lalu kita masuk ke ini. Sebagai tambahan pelepasan atas seluruh kepentingan entitas pada kegiatan usaha luar negeri, pelepasan parsial juga harus dicatat sebagai pelepasan yang pertama. Ketika pelepasan sebagai melibatkan hilangnya pengendalian pada entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, maka kita harus terlepas dari apakah entitas masih memiliki kepentingan non pengendali pada entitas anak setelah pelepasan parsial. Dan yang kedua, ketika kepentingan yang masih dimiliki setelah pelepasan parsial atas kepentingan dalam pengaturan bersama atau pelepasan parsial atas kepentingan dalam entitas asosiasi yang mencakup kegiatan operasi luar negeri dan juga merupakan aset keuangan yang mencakup kegiatan operasional luar negeri. Nah, jika pada pelepasan entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih KRS itu masih terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang telah diatribusikan pada kepentingan non pengendali akan dihentikan pengakuannya tetapi tidak direklasifikasi ke laba rugi. Terus yang kedua, kita ada dalam pelepasan sebagian dari entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, entitas mereatribusi bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih KRS yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke kepentingan non pengendali pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. Nah, jadi dalam setiap pelepasan yang lain atas sebagian kegiatan usaha luar negeri ini, entitas akan mereklasifikasi hanya bagian proporsional dari jumlah kumulatif dari selisih KRS yang diakui dari dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi tersebut. Nah, jadi pelepasan ini adalah pelepasan sebagian kepentingan entitas pada kegiatan usaha luar negeri adalah setiap pengurangan kepentingan kepemilikan entitas dalam kegiatan usaha luar negeri, kecuali pengurangan yang tadi kita jelaskan yang diperlakukan sebagai pelepasan. Jadi entitas ini dapat melepas seluruh atau sebagian kepentingannya pada kegiatan usaha luar negeri. Bisa melalui kayak penjualan, likuidasi, pembayaran
pembayaran kembali modal saham ataupun meninggalkan seluruh atau sebagian dari entitas tersebut. Jadi pengurangan jumlah tercatat kegiatan usaha luar negeri ini akan disebabkan biasa kerugian usahanya sendiri ataupun penurunan nilai yang diakui oleh investor, bukan merupakan pelepasan sebagiannya. Jadi sejalan dengan hal tersebut, tidak ada bagian dari keuntungan ataupun kerugian kurs valuta asing yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi pada saat terjadinya pengurangan nilai ataupun modal. Oke, kita masuk ke pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs. Jadi pengaruh pajak ini kita dapat mengambil dari keuntungan ataupun kerugian transaksi valuta asing dan selisih kurs yang diambil ataupun yang dapat muncul atau timbul dalam penjabaran hasil dan juga posisi keuangan entitas. Jadi posisi keuangan entitas itu termasuk pada kegiatan usaha luar negeri dan juga maupun kegiatan usaha dalam negeri. Jadi penjabaran hasil ini akan muncul ke dalam mata uang yang berbeda, mungkin memiliki pengaruh pajak. Jadi contohnya sebagai pada PSAK 46 yaitu pajak penghasilan diterapkan atas pengaruh pajak tersebut. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kaisar Belsasar dengan NIM 2024-50-154. Oke. Setelah kita memahami aspek pengakuan, pengukuran, hingga penjabaran transaksi valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri, kita akan masuk segmen yang paling penting dan akhir dari PSAK 221, yaitu pengungkapan. Sebelum masuk ke rincian angka, ada aturan mendasar yang perlu dicatat, yaitu dalam kasus sebuah kelompok usaha, acuan istilah mata uang fungsional yang digunakan dalam ketentuan pengungkapan ini berlaku spesifik pada mata uang fungsional dari entitas induk. Dan berdasarkan paragraf 52, entitas itu diwajibkan untuk mengungkapkan beberapa jumlah selisih kurs utama dalam laporan keuangan. Pertama, jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 109. Yang kedua, entitas harus mengungkapkan selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta menjadikan rekonsiliasi selisih kurs terhadap selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Nah, selanjutnya kita akan bahas pada paragraf 53 dalam PSAK 221, yaitu apabila mata uang penyajian yang digunakan berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut dinyatakan bersama dengan pengungkapan tentang mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan mata uang penyajian yang berbeda tersebut. Lalu bagaimana jika terjadi perubahan mata uang fungsional? Dan pada paragraf 54 menegaskan bahwa jika terjadi perubahan dalam mata uang fungsional, entitas pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, maka fakta dan alasan perubahan dalam mata uang fungsional tersebut wajib diungkapkan. Nah, sekarang kita akan bedah bagian yang sangat kritikal pada paragraf 55 dan 55 sampai 57 mengenai kepatuhan pelaporan keuangan. Seringkali entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lain dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya. Dan kita perlu ingat, entitas hanya boleh mendeskripsikan bahwa laporan keuangannya telah patuh pada SAK Indonesia jika terjadi entitas mematuhi keseluruhan persyaratan SAK Indonesia yang berlaku, termasuk metode penjabaran sebagaimana dijelaskan pada paragraf 39 dan 42. Namun, di lapangan, kadang ada entitas yang menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lain dalam mata uang yang bukan pada mata uang fungsionalnya, tanpa mematuhi persyaratan kepatuhan penuh tadi. Sebagai contoh, entitas mungkin mengonversi hanya terhadap pos tertentu dari laporan keuangannya,
atau entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari ekonomi hyperinflation atau hiperinflasi, mungkin mengonversi laporan keuangannya ke dalam mata uang lain dengan menjabarkan seluruh pos dengan kurs penutup terkini. Konversi tersebut tidak sesuai dengan SAK Indonesia yang disyaratkan untuk melakukan pengungkapan khusus. Jika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lain dalam mata uang yang berbeda, baik mata uang fungsional maupun mata uang penyajian, dan persyaratan kepatuhan penuh tidak terpenuhi. Maka berdasarkan paragraf 57, entitas wajib pertama mengidentifikasikan secara jelas informasi tersebut sebagai informasi tambahan untuk membedakannya dengan informasi yang patuh pada SAK Indonesia. Kedua, mengungkapkan mata uang yang digunakan dalam informasi tersebut. Dan yang ketiga, mengungkapkan mata uang fungsional entitas dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan tersebut. Terakhir kita akan bahas amandemen krusial pada paragraf 57A mengenai estimasi kurs spot akibat mata uang yang tidak tertukarkan. Ketika entitas mengestimasi kurs spot karena suatu mata uang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain, entitas wajib mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana mata uang yang tidak tertukarkan tersebut mempengaruhi atau diperkirakan mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas. Untuk mencapai tujuan ini, entitas wajib mengungkapkan informasi tentang sifat dan dampak keuangan dari mata uang yang tidak tertukarkan dengan mata uang lain, kurs spot yang digunakan, proses estimasi, dan resiko di mana entitas terekspos karena mata uang tersebut tidak tertukarkan dengan mata uang lain. Ketentuan teknis mengenai bagaimana menerapkan hal ini diatur dalam paragraf PP 18 sampai PP 20. Oke, terima kasih teman-teman. Dengan selesainya pembahasan mengenai pengungkapan ini, maka penjabaran materi tentang PSAK 221 itu telah selesai. Pengungkapan yang jujur dan detail mengungkapkan kunci utama agar para pengguna laporan keuangan dapat menilai nih dampak fluktuasi valuta asing terhadap kesehatan bisnis entitas secara akurat. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Telah menyimak materi PSAK 221 ini dari awal hingga selesai. Terima kasih semuanya.